Baik, selamat datang di SMP Negeri 3 Salatiga, khususnya siswa kelas 7, hasil PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang di Netisa, di SMP Negeri 3 Salatiga. SMP Negeri 3 Salatiga Garda Wali, segar berbudaya berwawasan lingkungan, di mana segar itu adalah singkatan dari santun, energik, gembira, arif, dan reevaluasi. Setelah kalian diterima di SMP Negeri 3 Salatiga, tentu saja kalian akan beradaptasi pada pembelajaran yang berlangsung di SMP Negeri 3 Salatiga. Tentu saja pembelajarannya akan berbeda sekali dibandingkan ketika kalian berada di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah. Apa saja yang harus diperlukan untuk beradaptasi di lingkungan pembelajaran SMP Negeri 3 Salatiga? Yang pertama, kalian akan menjumpai lebih dari 40 guru, di mana itu tidak kalian temukan pada waktu kalian masih di sekolah dasar. Tentu saja 40 guru itu akan mengajar di 24 kelas yang terdiri dari 8 kelas paralel 7, 8 kelas paralel 8, dan 8 kelas paralel 9. Dari 40 guru itu akan mengajar dalam beberapa mata pelajaran. Itu berarti per mata pelajaran diampu atau dipandu oleh lebih dari satu guru. Apalagi mata pelajaran yang mempunyai jumlah jam setiap minggunya lebih dari 2 jam. Apa sajakah mata pelajaran yang di setiap minggunya lebih dari 2 jam? Di sana ada PPKN 3 jam, kemudian ada matematika, ada IPA, ada IPS, kemudian ada penjas orkes, ada bahasa Inggris, itu nanti akan diajarkan lebih dari 2 jam seminggu. Kemudian teman, kalian akan banyak menjumpai teman di SMP, dan itu relatif lebih banyak dibandingkan ketika kalian berada di sekolah dasar. Untuk teman satu paralel kelas 7 kalian yang diterima pada PPDB ini dan mengikuti MOS sebanyak 240 siswa, itu berarti kalian satu paralel mempunyai banyak sekali teman, belum dibandingkan dengan jika kalian menjumpai kakak-kakak kelas kalian, sehingga teman kalian akan bertambah sekitar 750 siswa. Banyak bukan? Ya, itu akan sangat banyak sekali dibandingkan ketika kalian masih di sekolah dasar. Kemudian untuk aplikasi pembelajaran, apalagi di masa pandemi dan masa PPKM, SMP Negeri 3 mempunyai LMS atau Learning Management System, yaitu Garda Wali, sebuah aplikasi yang dipergunakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam PJJ adalah, yang pertama adalah Garda Wali, kemudian GCR atau Google Classroom, kemudian ada Quizzes, ada Zoom, ada Google Meet, ada Teams, dan lain sebagainya. Yang kelima, lingkungan. Ketika di SD, mungkin sekolah kalian tidak seluas ketika waktu SMP. Dengan lingkungan yang luas dan indah,
menjadi tanggung jawab kita bersama untuk tetap menjaga lingkungan, dan kita harus bertindak bijaksana untuk selalu memelihara lingkungan sekitar sekolah. Untuk pembelajaran, terutama pada masa PJJ, ya, kalian harus rajin mengecek HP. Ya. Setiap hari kalian harus memantau HP dari jam 8 sampai jam 12.30 siang. Karena semua tugas, semua informasi, dan semua kegiatan pelajaran akan dilakukan pada jam-jam tersebut, dan itu mutlak kalian harus mempunyai atau menyimak di HP atau di laptop atau di gadget kalian yang lain. Kemudian nanti jikalau kalian ganti HP atau ganti nomor, kalian harus menghubungi wali kelas kalian untuk mengubah nomor kalian, baik itu di grup kelas maupun di grup kelas paralel kalian. Kemudian untuk tugas ini ada yang berbentuk pilihan ganda, ada yang berbentuk esai, ada yang berbentuk upload file, dan ada yang berbentuk portofolio yang dikumpulkan di sekolah. Jikalau tugas di e-learning Gada Wali, itu ada tugas pilihan ganda, ada tugas esai, ada tugas upload file, itu bisa kalian langsung kumpulkan pada aplikasi. Namun untuk tugas portofolio atau tugas-tugas tertulis, kalian harus mengumpulkan di sebuah tempat yang ditentukan untuk bentuk yang tugas tertulis. Yang pertama, pengumpulan tugas itu diperuntukkan kelas 7 pada hari Senin. Kemudian untuk tugas kelas 8 dikumpulkan hari Selasa. Untuk tugas kelas 9 dikumpulkan hari Rabu. Pengumpulannya di loker depan masjid sekolah. Di sana sudah ada satu loker yang masing-masing nanti akan ada nama kelas kalian. Diulang lagi, Senin untuk kelas 7, Selasa untuk kelas 8, dan Rabu untuk kelas 9 jika bentuk tugas kalian adalah tugas tertulis. Tata cara mengumpulkan tugas. Tata cara mengumpulkan tugas harus berisi identitas, yang antara lain nama lengkap kalian. Kalaupun misalnya tempatnya tidak mencukupi, kalian harus menuliskan nama lengkap kalian dari awal. Kemudian yang dipotong adalah yang ujung belakangnya. Jadi jangan sampai kalian menulis nama di dalam tugas kalian dengan nama panggilan atau nama belakang. Kemudian wajib juga kalian tulis kelas kalian, karena nanti di loker-loker itu akan ada kelas dan kemudian akan diverifikasi dan disortir menurut kelas kalian. Berikutnya, nomor presensi juga jangan lupa. Itu untuk memudahkan guru mata pelajaran mengurutkan dan menginput nilai yang kalian peroleh. Kemudian nama mata pelajaran. Tuliskan juga nama mata pelajaran yang kalian kumpulkan. Mata pelajaran masing-masing diampu oleh 1 atau 2 orang guru. Maka dari itu harus diberikan jelas nama mapelnya. Kemudian juga guru atau pengajarnya. Misalnya matematika kelas 7 ABCD, itu siapa? Kemudian bahasa Inggris kelas 7 ABCD, itu siapa? Kalian saya kira sudah diperkenalkan oleh wali kelas kalian masing-masing. Kemudian batas akhir pengumpulan. Dalam memberikan tugas, sudah semestinya Bapak dan Ibu guru kalian akan memberikan tenggat waktu
kapan kalian harus boleh terakhir mengumpulkan. Jadi ketika identitas tugas kalian lengkap, maka kalian akan berpotensi untuk lancar dalam input penilaian. Sebagai contoh, misalnya nama lengkap Aditya Surya Kusuma, kelas 7C, nomor preferensi 15, nama mapel matematika, guru pengajar Ibu Sri Mulyani SPD MPD, batas akhir pengumpulan tanggal 29 Juli. Begitu. Jadi itu sebagai contoh. Kemudian contoh yang lain, nama lengkap Ari Suryandari Laksono misalnya, kelas 7G, nomor presensi 12, mata pelajaran IPA, guru pengajar Ibu Katarina SR MSI, batas akhir pengumpulan tanggal 5 Agustus, semisal seperti itu. Jadi, dalam memberikan identitas tugas, kalian harus memberikan sejelas-jelasnya agar nanti dikoreksi oleh guru kalian dengan tepat, sehingga akan melancarkan proses pemberian nilai kalian. Kemudian untuk presensi atau absen, ya, setiap hari wali kelas kalian selama PJJ akan memberikan presensi melalui grup kelas. Maka dari itu, selalu kalian cek HP kalian, cek laptop kalian harus selalu online sebelum jam 8, sehingga nanti jam 8 tepat kalian sudah mengisi presensi dan siap untuk menerima pembelajaran jarak jauh. Etika berkomunikasi. Ketika kalian mengadakan komunikasi, baik itu telepon maupun komunikasi lewat WA atau chatting, yang pertama kalian harus memberikan salam. Kalau kalian muslim, ya bisa assalamualaikum. Kalau yang lain mungkin bisa menyesuaikan dengan tata cara agamanya masing-masing. Yang kemudian, yang kedua adalah sebutlah identitas kalian. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, saya Ari Suryo Kusumo dari kelas 7A misalnya. Kemudian sampaikan pernyataan dengan singkat dan jelas. Saya akan menanyakan tentang tugas bahasa Inggris. Apakah pengumpulannya bisa dikumpulkan lewat dari tanggal sekian misalnya. Nah, setelah itu baru kalian tutup dengan ucapan terima kasih kalau sudah dijawab. Baik, kalau begitu kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Contohnya seperti itu. Ya, jadi saat berkomunikasi kalian harus runtut, sehingga nanti pesan yang kamu sampaikan nanti akan diterima dengan baik, kemudian diberikan jawaban dengan baik oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Kemudian grup kelas dan grup paralel. Ya, karena grup kelas dan grup paralel itu adalah grup resmi, maka kalian harus juga menjaga komunikasi yang baik. Dan di dalam grup kelas dan grup paralel nanti ada wali kelas, ada teman-teman kalian, dan ada para guru yang akan mengajar kalian. Dan ini merupakan grup resmi, sehingga kalian harus memberikan respon yang cepat ketika ada informasi-informasi di grup kelas ataupun di grup paralel, sehingga kalian bisa segera memberikan tindak lanjut, apakah itu informasi itu untuk ditindaklanjuti atau mengenai tugas-tugas atau pengumuman-pengumuman yang perlu disampaikan oleh wali kelas atau sekolah kepada kalian semua. Kemudian yang terakhir adalah jadwal PJJ. Dalam sehari kalian akan
melaksanakan pembelajaran 2 mapel seperti yang terlihat di jadwal seperti ini. Waktunya jam 8 sampai 10, kemudian istirahat, kemudian disambung lagi mapel yang kedua 10.30 sampai 12.30. Demikian anak-anakku, sekilas mengenai pembelajaran jarak jauh kita yang kita laksanakan di masa pandemi. Kami berharap kalian tetap semangat, di rumah juga tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik, kemudian mengonsumsi gizi yang seimbang dan tidak stres. Kalian harus semangat dalam rangka mencapai cita-cita, dan kami berdoa bersama semoga kalian berhasil semuanya. Salam Netisa.